2, dalam senyawa dia pasti hanya +2 saja. Tidak seperti unsur transisi. Unsur transisi atau blok D, dia memiliki bilangan oksidasi bermacam-macam. Contohnya osmium di sini. Osmium yang ini bilangan oksidasinya -2. Nah, osmium yang di bawah bilangan oksidasinya di sini ada +8. Tuh ya, ada deh ya. Jadi misalnya besi saja, kita mengenal ada FeCl3, ada FeCl2. Berarti di sini kita namakan apa ini? FeCl3 biasanya dinamakan sebagai apa? Kalau adik-adik memberikan nama. Besi 3 klorida sama besi 2 klorida. Ya, besi 3 klorida sama satu lagi besi 2 klorida. Nah, ini untuk membedakan bilangan oksidasinya ya. Kalau kita punya MgCl2, pasti langsung kita sebutkan sebagai magnesium klorida karena Mg itu biloxnya cuma 1, cuma +2 saja. Misalkan ada diberikan reaksi 3 klorida dengan suatu basa, berarti rumusnya FeCl3. Tapi kalau diminta reaksikan magnesium klorida tanpa adik-adik harus tahu jumlah Cl-nya, pasti jumlah Cl-nya 2. Gitu ya. Kemudian bilangan oksidasi ini apa sih manfaatnya gitu. Nah, ini dia bisa merepresentasikan sifat-sifat suatu senyawa ya, termasuk stabilitasnya, keberadaannya gitu. Apakah dia stabil dalam bentuk yang mana gitu. Apakah +2 atau -2 gitu, atau +7 seperti Mn yang banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke potensial reduksi. Potensial reduksi standar ya. Potensial reduksi. Nah, kalau kita lihat ke awal lagi bahwa reduksi itu adalah kombinasi dua reaksi ya, dua konsep setengah reaksi. Ada setengah reaksi reduksi, ada setengah reaksi oksidasi, gitu ya adik-adik. Ini sebenarnya masih sama seperti yang tadi. Nah, kalau setengah reaksi reduksi seperti ini. Dia menarik elektron, konsep kita dari awal tadi, kalau dia menarik elektron berarti reduksi, kalau elektronnya dilepaskan yang sebelah kanan maka dia oksidasi. Nah, ini salah, ini setengah reaksi oksidasi. Itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal yang namanya pasangan redoks. Pasangan redoks ini adalah spesies yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam setengah reaksi. Dalam setengah reaksi ya. Nah, contohnya kalau kita punya reaksi ini, Zn solid kita reaksikan dengan H+ aquos menjadi Zn2+ ditambah H2. Manakah yang menjadi pasangan redoksnya mengalami oksidasi dan reduksi katanya? Nah, ini berpasangan dengan ini. Nah, ini namanya pasangan redoks ya. Untuk kedepannya nanti kita gunakan istilah sebagai pasangan redoksnya. Gitu deh. Kalau belum paham tanyakan dulu, mumpung masih di awal-awal. Oke, kemudian dalam reaksi redoks ini perlu kita setarakan penyetaraan reaksi redoks ya. Tujuannya apa? Agar dalam stoikiometrinya, karena perbandingan mol itu adalah perbandingan koefisien, kita harus tahu koefisien yang setara dulu agar bisa kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan stoikiometri reaksi redoks. Nah, setarakan reaksi oksidasi logam zinc dengan ion permanganat pada suasana asam. Logam zinc, ada yang tahu rumus kimianya apa? Zn. Zn ya. Zn sebagai logam pasti padatan ya. Ada seng itu yang logamnya dalam bentuk cair dalam suhu ruangnya. Kita reaksikan dengan ion permanganat. Berarti permanganat ini apa ya? Ada yang tahu nggak ada? MnO4 minus. Nah, seng ya, kalau dia dioksidasi dia pasti menjadi apa? Bilangan oksidasinya, iya, cuma satu ya. Bilangan oksidasi Zn itu adalah Zn2+. Kemudian MnO-nya itu akan menjadi Mn2+.
Nah, kita diminta untuk menyetarakan reaksi redoks ini. Kita gunakan konsep setengah reaksi ya. Pertama, kita ambil reaksi yang reduksi dulu. Siapa yang mengalami reduksi di sini? Zn-nya atau Mn-nya? MN ya Bu. Mn-nya ya, berarti MnO4 minus dia menjadi Mn2 plus. Oke, yang pertama dalam penyetaraan reaksi redoks itu apa yang kita sebut dulu? Samakan oksigennya dengan penambahan H2O. Atom O-nya Bu. Atom O-nya. Oke, langkah pertama yang harus ada disetarakan itu adalah jumlah atom yang biloksnya berubah. Mn ya yang berubah ya. Mn di kiri berapa? 1. Positif 7. Biloksnya maksud saya. Ini positif 2 ya. Oke, jumlahnya benar 1 tadi ya. Jumlah Mn di kiri 1, Mn di kanan 1. Sudah setara, tidak perlu lagi kita setarakan ya. Kita beri tanda 1, 1. Setelah Mn-nya setara, apalagi yang kita setarakan? Atom O Bu. Oksigennya di kiri 4, di kanan belum ada. Gimana cara kita menyetarakannya? Ditambah H2O. Oke, di kanan atau di kiri? Di kanan. Berapa H2O-nya agar ada 4O? 4 H2O. 4 H2O. Nah, setelah O-nya sama, ternyata ada lagi yang berbeda. H-nya berbeda. Di kanan ada 8H, di kiri nggak ada. Biar dia sama, gimana caranya? Ditambah 8H+. Oke, di kirinya tambah 8H+, agar dia sama. Lalu H-nya sudah sama, O-nya sudah sama, Mn-nya sudah sama. Apalagi yang berbeda di sini? Elektron. Elektronnya atau muatannya. Iya, benar ya. Muatannya di kiri ini -1 ditambah plus 1 kali 8 plus 8 ya. Berarti total muatan di kiri berapa? Plus 7. Di kanan plus 2 kali 1 plus 2 ditambah ini nggak ada muatannya 0 ya. Berarti positif 2. Agar dia sama, plus 7 sama plus 2 ini, harus kita kurangi salah satunya dengan menambahkan elektron sebagai pengurangnya. Maka elektronnya kita tambahkan di kiri atau di kanan? Di kiri Bu. Di kiri. Sebanyak berapa elektron yang harus kita kurangi? 5. Tambah 5 elektron, agar dia menjadi 2 juga ya. 7 minus 5 sama dengan 2. Nah, sama-sama 2. Sudah setara reduksinya. Nah, selanjutnya kita setarakan yang oksidasinya. Reaksi oksidasinya di situ adalah Zn. Oksidasi Zn menjadi Zn2+. Ingat langkah yang pertama, kita setarakan, samakan dulu jumlah Zn-nya. Ternyata Zn-nya sudah sama-sama 1. Lalu kita samakan jumlah O. Adakah O di sini? Tidak ada. Kemudian samakan H. Apakah ada H? Tidak ada Bu. Langsung kita samakan jumlah muatan ya. Zn di kiri muatannya 0. Zn yang di kanan plus 2 kali 1 positif 2. Di mana harus kita tambahkan elektron? Di kiri atau di kanan? Di kanan. Di kanan ya. Ini harus kita kurangi 2 agar dia menjadi 0. Oke adik-adik, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan reaksinya. Kita jumlahkan reaksi ini dengan syarat elektronnya harus dihabiskan. Ini elektronnya ada di kiri, ada di kanan, bisa kita coret kan? Tapi jumlahnya harus sama. Ini masih 5, ini masih 2 gitu ya. 5 dan 2 masih ada sisa 3, nggak bisa kita coret. Gimana caranya? Yang atas harus kita kalikan berapa? Kali 2. Kali 2, yang di bawah dikali Kali 5 Bu. kali 5. Maka kita akan punya reaksi akhirnya, semua yang di atas kita kalikan 2 ya. Kita punya apa? 2 MnO4- ditambah berapa H plusnya? 16 H plus ditambah 10 elektron ditambah 5 Zn ya. Jangan lupa Zn-nya dulu. Kita jumlahkan langsung ya. Jumlahkan langsung keduanya. Dia akan menjadi 2 Mn 2 plus ditambah
8H2O ditambah 5 5Zn2 plus ditambah 10 elektron. Sudah bisa kita coret elektronnya? Sudah, Bu. Coret bisa ya. Nah, itu adalah reaksi yang setaranya. Mn-nya 2, 2. H-nya ada 16. H di sini juga 8 kali 2, 16. Zn-nya 5. Ini juga 5. O-nya ini 2 kali 4, 8. Ini juga 8 kali 1, 8. Sudah setara. Paham penyetaraan reaksi redoks? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham. Nah, coba kita rangkum ya. Coba kita rangkum penyetaraan reaksi redoks tadi apa? Langkah pertamanya? Setarakan dulu, Bu. Kalau Nah, setengah reaksi, oksidasi dan iya, reduksi. Ya dulu bukan, Bu, reaksi redoksi. tuliskan, iya, setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi ya. Kemudian masing-masingnya samakan jumlah atom apa dulu? Samakan jumlah atom yang biloxnya berubah. Itu ya, yang biloxnya berubah. Misal tadi yang berubah itu Mn ya. Kemudian yang ketiga baru kita samakan jumlah O. Gimana caranya? Ditambahkan H2O, Bu. H2O diruas yang kurang O ya. Iya, yang kurang O atau kekurangan. Kemudian setelah O-nya sama, samakan jumlah H. Caranya tambahkan H plus diruas yang kurang H. Ini kalau suasananya asam. Kalau suasananya basah gimana? Diganti dengan O, Bu. Biasanya antara H sama H2O-nya digabungin jadi OH kurang satu. Jadi H2O ya. Kalau asam cukup sampai di sini. Kalau dia basah, adik-adik harus menambahkan lagi. Tambahkan OH- di kedua ruas. Baik di kiri ataupun di kanan, jumlahnya sesuai jumlah H+. Coba nanti dibuka lagi catatan TPB-nya ya. Kemudian kalau hanya sudah sama, samakan muatan ya. Samakan muatan dengan cara menambahkan apa? Tambahkan elektron di ruas yang mana? Yang muatannya besar ya. Kemudian kalau sudah, apa lagi langkah kita? Hilangkan elektronnya ya. Iya, hilangkan elektron. Bila perlu di sini kita gunakan kali silang untuk menyamakan jumlah elektron. Baru yang ketujuh, kita gabungkan lagi reaksinya. Setelah kita pecah ya, kita gabungkan lagi. Oke, itu langkah-langkahnya adik-adik. Coba nanti diterapkan. Nah, ini setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Nah, ini latihan soal 1 berdasarkan langkah-langkah ini dan contoh yang tadi, adik-adik silakan kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri soalnya, tidak perlu saya tagih, tapi bagusnya adik-adik kerjakan sebagai persiapan untuk UASnya nanti. Kemudian saya lanjutkan lagi. Potensial standar dan spontanitas. Nah, di sini kita belajar tentang potensial standar sel nanti ya. Ada E0. Nah, nanti kita lihat. Kalau kita hubungkan dengan spontanitas, maka di sini kita hubungkan dengan energi bebas Gibbs ya. Adik-adik harus tetap fokus karena nanti akan kita gunakan sampai ke pekan depan tentang energi bebas Gibbs ini. Nah, pada tekanan dan temperatur yang tetap, energi bebas Gibbs suatu reaksi itu bernilai negatif ya. Ini sudah ketetapan adik-adik ya. Nah, sedangkan pada keadaan seimbang, nilai energi bebas Gibbs ini bisa kita cari dengan rumus ini.
minus RT ln K. R ini apa itu R? Kita menggunakan nilai yang mana R-nya? 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Kemudian T ini adalah apa? T Suhu, Bu. suhu dalam satuan Kelvin. Nah, kalau K di sini adik-adik masih ingat nggak? K ini apa ya? Konstanta kesetimbangan, Bu. Iya, konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu waktu kita belajar kesetimbangan kimia ya. Misalnya reaksi yang tadi kita punya Mg tadi ya, kita reaksikan dengan Zn2+ menjadi Mg2+ ditambah Zn. Nah, anggap semuanya dalam bentuk aquos ya, ya. Agar nah ini reaksinya bolak-balik aquos, ini juga aquos. Maka K-nya kita dapatkan di sini apa? Nilai K-nya. Konsentrasi Mg2+. Produk reaktan. Iya, Mg2+ dikalikan dengan Zn. Oh, Mg ini kan padat ya, pasti di sini solid ya. Zn di sini juga pasti solid. Berarti Zn-nya nggak kita anggap, kita abaikan. Ingat yang solid dan liquid kita abaikan dalam K ya. Masih ingat nggak? Oh ya itu. Iya, Dibagi apa? Masih, Oh, masih ingat ya. Dibagi apa nih? ZN2+. 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 Nah, makanya adik-adik harus belajar menyetarakan reaksi. Ini kebetulan sudah setara ya adik-adik ya. Kalau nanti adik-adik ketemunya reaksinya itu 2Ag, misalnya 2Ag plus ditambah Zn menjadi 2Ag ditambah Zn2+. Nah, maka di sini ini kan pasti aquos, ini solid, ini aquos. Kalau dia sebagai unsur bebas, dia sesuai wujudnya ya. Misalkan emas itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari padat ya, berarti emas 0 ya, biloxnya 0 pasti padat. Berarti di sini nilai K-nya apa ya, Dek? K sama dengan Zn2+ Zn2+. dibagi Ag+. Zn2+. Iya benar, masih belum lupa ya. Ini dibagi Ag plus pangkat 2 karena ada koefisien 2 di depannya. Nah, ini cara adik-adik menentukan nilai K-nya. Oke adik-adik, nah jika nilai energi bebas Gibbs reaksinya negatif, artinya K-nya lebih dari 1. Kenapa begitu? Nah, kalau K-nya positif ketemu negatif, pasti nanti delta G-nya negatif ya. Tapi kalau K-nya negatif nih, K-nya kurang dari 1 ya, berarti negatif, minus ketemu minus, dapatnya plus, sehingga delta G-nya plus. Ya. Maka reaksi akan spontan jika jumlah produk lebih banyak dari reaktan pada keadaan setimbang. Paham nggak maksud pernyataan yang paling bawah ini, adik-adik? Paham, Bu. Paham ya? Kalau delta G-nya negatif, berarti reaksinya berlangsung spontan. Gitu ya. Artinya tanpa kita berikan suhu tinggi, tanpa kita berikan perlakuan luar, kita ketemukan saja mereka langsung bereaksi gitu. Nah, gimana caranya? Cara kita menentukan reaksi ini spontan atau tidak spontan? Caranya kita lihat nilai K-nya. Nilai K-nya di sini berarti harus lebih dari 1. Gimana agar K-nya lebih dari 1? Berarti Mg2+-nya harus lebih banyak dari Zn2+, gitu ya. Kalau Zn2+-nya lebih banyak, nanti malah kurang dari 1 nilainya. Gitu ya, adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nah, energi bebas Gibbs redox merupakan selisih energi bebas Gibbs setengah reaksi reduksi dengan setengah reaksi oksidasi katanya. Berarti kalau kita tuliskan bahwa energi bebas Gibbs reaksi itu adalah selisih katanya. Berarti kalau selisih ini delta ya, itu adalah G0 reaksi reduksi dikurangi G0 reaksi oksidasi. Nah, ini yang dikatakan sebagai energi bebas Gibbs pada reaksi redox. Nah, salah satu reaksi, setengah reaksi dijadikan standar katanya. Salah satunya dijadikan standar. Sehingga reaksi lain itu relatif terhadapnya. Apa yang kita jadikan standar? Yang kita jadikan standar itu adalah reaksi reduksi dari hidrogen.
Reaksi reduksi dari hidrogen itu delta G-nya kita anggap sebagai 0. Walaupun dia ini nggak 0 sebenarnya. Dia nggak 0, Dek ya. Tapi karena dia kita jadikan sebagai standar, kita nolkanlah nilai energi bebas Gibbs dari reduksi H ini. Sehingga yang lainnya nanti relatifnya terhadap H. Ya. Kalau H 0, berarti yang lain akan mengikuti H. Ya, yang kita jadikan 0 di sini hanya H ya, ya, yang lainnya tidak kita jadikan H, tidak jadi kita jadikan 0 maksudnya. Oke, contohnya nih, ini reaksinya reaksi apa nih? Zn2+ menjadi Zn, berarti Zn-nya reduksi. mengalami reduksi, ya, H2 menjadi 2H+, H-nya mengalami oksidasi. Nah, kita ingat ya adik-adik ya tadi bahwa delta G0 reaksi itu adalah G0 reduksi dikurangi G0 oksidasi. Nah, kita lihat G0 reduksinya ada ya. Oksidasinya di sini adalah H2 menjadi H+. Tadi kita anggap ini nilainya berapa G0-nya? 0, Bu. 0. H itu sebagai standar nilainya 0 ya. Berarti ini adalah G0 reduksi minus 0 gitu. Nah, kita tahu di sini delta G-nya ada nilainya Adik-adik. Berarti positif 147 sama dengan G0 reduksi dikurangi 0. Maka nilai G0 reduksi dari Zn itu berapa? Zn2+ menjadi Zn sama dengan positif 147. Kenapa? Karena H-nya distandarkan, dijadikan 0. Maka kita punya reaksinya seperti ini ya. Nah, Zn2+ menjadi Zn, energi bebas Gibbs-nya itu adalah positif 147 kJ per mol. Sampai sini bisa diterima? Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Berarti untuk yang nilai delta RG-nya itu Bu, itu dapat hasil eksperimen ya Bu? Oh iya benar Mul, ini dari hasil eksperimen Mul. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita sudah punya semua datanya ya, kita sudah ada datanya semua. Tapi nanti kan kalau kita, ini kebetulan Zn-nya sama H, oh H-nya 0. Kalau nanti Mul diberikan reaksi antara Zn sama Cu, berarti Mul harus cek dulu Cu berapa energi bebas Gibbs-nya, gitu ya. Kita lanjutkan. Lalu menentukan potensial standar. Ada di sini kata-kata potensial standar. Apa itu potensial standar, adik-adik? Potensial standar biasanya kita istilahkan dengan apa? Nol yang dibutuhkan untuk mereduksi suatu senyawa kation gitu Bu. Iya, E0 ya. 0 jadi menunjukkan dia standar. Ini potensial standar E0. Nah, kalau dia masih E0 berarti ini dia masih sebagai reaksi reduksi. Ini potensial standar reduksi ya. Reduksi ya. Kalau oksidasi itu tidak ada nilai potensial standarnya. Yang ada itu hanya reduksi. Jadi E0 itu berarti potensial standar reduksi. Tapi kalau nanti kita punya E0 sel, bedanya apa? Kalau E0 sel dapatnya dari mana? Dapatnya dari E0 reaksi reduksi dikurangi E0 reaksi oksidasi ya. Tapi walaupun reaksinya oksidasi, kita tetap menggunakan potensial standar reduksinya ya. Karena oksidasi itu tidak ada potensial standarnya. Nah, contohnya adik-adik. Ini setengah reaksi apa nih? Ini setengah reaksi apa? Reduksi, Bu. Reduksi ya. Berarti di sini kita punya E0 apa?
Cu2 plus menjadi Cu. Nah, ini masih potensial standar reduksi. Nah, kalau kita lihat di sini, apa nih, Dedek? E0 Zn2 plus menjadi Zn. Ini ya. Dua-duanya reduksi atau dua-duanya oksidasi? Atau ada reduksi oksidasi? Dua-duanya reduksi, Bu. Dua-duanya reduksi. Tapi ketika mereka bertemu ya antara Cu dan Zn, nggak mungkin dua-duanya reduksi. Dua-duanya gimana? Harus ada yang reduksi dan ada yang Oksidasi, Bu. oksidasi. Ya, ada yang reduksi dan ada yang oksidasi. Coba dicari dulu potensial standar reduksi dari Cu berapa ya? Ada nggak datanya? E0-nya berapa Cu ini? Ada yang punya datanya? Saya ini nggak lengkap. Cu2 plus 0,34 kan, Bu? Plus 0,34 ya. Kemudian E0 ini berapa? Zn. Min 0,76. Minus 0,76 volt. Ini juga volt ya. Nah, kemudian setelah mereka bereaksi, Zn-nya mengalami apa di sini? Oksidasi, Bu. Oksidasi. Cu-nya mengalami reduksi. Reduksi, Bu. Nah, kalau mereka sudah bergabung, oksidasi dan reduksi, namanya bukan E0 lagi, melainkan E0 sel. Sel, Bu. Rumusnya tadi E0 sel karena dia sudah jadi sel ya, satu sel ini. E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, E0 reduksi yang mengalami reduksi di sini siapa? Cu. Berarti E0 Cu dikurangi E0 Zn. Zn. Tapi ini tetap nggak boleh kita balik ya, tetap nggak boleh kita balik. Misalnya adik-adik yang lain bingung, Bu, Zn-nya kan di reaksinya oksidasi, sedangkan E0-nya di atas ini reaksinya reduksi. Memang seperti itu, karena reaksi oksidasi itu tidak ada potensial standarnya. Yang ada itu adalah potensial standar reduksi. Itu ya. Berarti ini langsung kita kurangkan aja. Positif 0,34 dikurangi minus 0,76. Berapa hasilnya? Plus 1,10. Plus 1,1 volt positif ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya. Walaupun reaksinya oksidasi di dalam reaksi totalnya, adik-adik ya, tetap kita menggunakan potensial standar reduksinya. Tuh. Oke. Karena di sini dia kecil potensial standar reduksinya dibandingkan Cu, makanya di sini Zn-nya mengalami oksidasi, Cu-nya yang mengalami reduksi. Karena Cu itu lebih berpotensi untuk reduksi dibandingkan si Zn. Nah, mereka ini nggak boleh dua-duanya reduksi kalau bereaksi ya. Makanya siapa yang lebih reduksi? Cu-nya. Sedangkan Zn-nya mengalami oksidasi. Sehingga di sini kita dapatkan nilai E0-nya positif 1,1 volt. Kalau dia positif, reaksinya spontan atau tidak spontan? Tidak spontan, Bu. Tidak, Bu. Kalau dia positif, reaksinya ini E0-nya ya. Reaksinya spontan dia kalau E0-nya, E0 selnya positif. Artinya reaksinya langsung terjadi begitu saja. Nah, kita kaitkan hubungan antara E0 ini sama delta G. Nah, inilah hubungannya adik-adik. Delta G reaksi itu adalah minus V dikalikan F dikalikan dengan E0-nya. Ini untuk satu reaksi aja ya, tapi kalau untuk dua-duanya nanti akan kita gabungkan. Oke, V ini adalah menunjukkan jumlah elektron yang terlibat ya. Kalau kita punya Cu2 plus menjadi Cu, berarti elektron yang terlibat berapa tadi? 2, Bu. 2, Bu. F ini konstanta Faraday, ada yang masih ingat? 96.500. 96.500. E-nya kita cari berdasarkan E ini gitu ya. Cari dulu nilai E-nya. Paham sampai di sini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ini contohnya, jadi ya contohnya kalau kita lakukan sendiri di lab itu seperti ini prosesnya. Kita punya lempengan tembaga, kita punya lempengan seng. Kemudian ini sel volta ya, masih sel volta, belum elektrolisis. Sel volta berarti di sini yang anoda yang mana? Anoda itu reaksinya oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Anoda oksidasi. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Jadi kalau kita lihat yang mengalami oksidasi Zn. Berarti Zn di sini sebagai anoda atau katoda? Anoda, Bu. Anoda, Bu. Iya, berarti ini anodanya, kemudian tembaganya sebagai katodanya. Elektronnya katanya mengalir dari anoda ke katoda. Kenapa elektronnya mengalirnya dari anoda ke katoda, Dek? Bukan dari katoda ke anoda. Karena anoda tadi reaksinya apa? Oksidasi, Bu. Oksidasi. Melepas elektron atau menarik elektron? Melepas. Iya, melepas elektron. Makanya elektronnya mengalirnya dari anoda ke katoda. Karena katoda itu reaksinya reduksi. Reduksi itu menangkap elektron. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal. Gunakan potensial standar berikut. Ini namanya potensial standar ya. Untuk menghitung potensial standar zinc copper ya, tapi di sini ada selnya. Ingat yang tadi ya, kalau dia masih E0 saja, berarti itu masih milik setengah-setengah. Kalau dia sudah ada kata-kata E0 sel, berarti itu sudah gabungan. Yang tadi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, cara kita menentukan mana yang lebih cenderung reduksi, mana yang cenderung oksidasi berdasarkan nilai E0-nya. Siapa yang lebih besar E0-nya? CU, Bu. Maka dia lebih cenderung mengalami reduksi. Maka ini mengalami oksidasi. Reaksinya saja yang oksidasi, tapi NO-nya tidak berubah tanda ya. Ini yang tadi ya, Adik ya. Berarti ini positif 0,34 dikurangi minus 0,76. Positif 1,1. Kalau E0-nya positif, maka dia reaksinya spontan. Tapi kalau delta G0-nya yang positif, dia tidak spontan ya, delta G-nya harus negatif. Delta G negatif, E0 selnya positif, spontannya. Jadi silakan rangkum sendiri bagian-bagian pentingnya. Kalau kita kuliahnya sampai jam 12.15 tidak masalah. Cek. Harusnya sampai 12.30 ya, karena saya ada kelas lagi di jam 1. Kita istirahat sebentar, nanti kita selesaikan di 12.15. Begitu ya? Bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Tidak apa-apa. Baik, Bu. Ya. Nanti presensinya setelah 12.15 saya buatkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke hidrogen tadi ya, Adik-adik. Karena delta G0 untuk reaksi ion hidrogen adalah 0, maka potensial standar H+ dan H2 juga 0. Nih, delta G tadi rumusnya apa? Minus V dikalikan F dikalikan E0 ya. Karena tadi kan ini nilainya ini 0, maka ini juga harus 0 semua. Sehingga nilai E0 dari hidrogen itu H+ menjadi H2 0. Potensial standarnya ya. Potensial standarnya adalah 0. Oke. Sehingga kalau kita punya reaksi, adik-adik, ini berarti masih E0. Masih E0, berarti masih setengah ya. Masih setengah. Ini juga masih setengah. Kemudian, kita gabungkan reaksinya. H+ kita reaksikan dengan Zn. Menjadi Zn2+ plus H2. H+-nya di sini mengalami reduksi. Zn-nya mengalami oksidasi. Apa tadi rumus E0-nya? E0 selnya sama dengan E0 reduksi Kurang oksidasi. oksidasi.
H NO-nya 0 ya. 0 dikurangi minus 0,76 sehingga reaksi ini nilainya positif 0,76. Jadi karena energi bebas Gibbs-nya tadi 0, makanya nilai NO-nya juga 0 untuk hidrogen yang kita jadikan standar. Kita lanjutkan dulu. Ini adalah faktor yang berkontribusi terhadap potensial standar ya. Adalah siklus termodinamika dan pertimbangan energi bebas Gibbs yang terlibat. Ini seperti namanya diagram potensial standar gitu ya, diagram potensial standar. Jadi kalau kita punya M plus ditambah setengah H2 menjadi H plus ditambah M. Jadi apapun M-nya, logamnya ya, reaksinya pasti seperti ini, mengikuti tren yang seperti ini. Kalau dari sini M-nya plus 1. Ini yang seperti siklus Born-Haber waktu itu ya adik-adik ya. Siklus Born-Haber. Ini maksudnya beberapa faktor yang berkontribusi. Di sini ada beberapa delta ini ya. Kita bahas tentang energi bebas Gibbs ya. Energi bebas Gibbs masih kan nggak rumusnya yang dalam termodinamika apa rumusnya? Delta G sama dengan apa ya? Coba dikaitkan lagi hubungan antara energi bebas Gibbs sama delta H. Ini sebagai salingan aja ya. Yang penting ada dipahami yang tadi. Ini beberapa termodinamika. Kita lihat di sini kontribusi termodinamika terhadap nilai E0 ya. Di sini ada delta H sublimasi, kemudian ada nilai energi ionisasi, hidrasi, ini pembentukan. Kita lihat di sini semakin ke kanan, kita lihat yang ini aja ya, 161, 19, 100 plus 79 berarti semakin menurun ya, semakin kecil. Semakin kecil nilai delta H sublimasi, maka nilai E0-nya juga akan berpengaruh ya. Tapi tidak pengaruh spontan, pengaruhnya harus dilihat dari yang lainnya juga. Ini sebagai data acuan saja bagi adik-adik nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang namanya deret elektrokimia ya. Deret elektrokimia atau tren potensial standar. Nah, positif mengoksidasi yang negatif. Artinya deret yang di atas bisa mengoksidasi yang bawah. Kalau dia mengoksidasi berarti deret atasnya mengalami reduksi atau oksidasi. Reduksi. Atasnya mengalami reduksi, bawahnya mengalami oksidasi ya, oksidasi. Nah, misalnya kita mereaksikan antara misalnya Cl2 kita reaksikan dengan Zn. Siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi? Yang reduksi Cl, Bu. ZN yang Cl2-nya mengalami oksidasi, Bu. reduksi. Zn-nya mengalami oksidasi. Sehingga reaksinya kita tuliskan gimana? Reaksinya adalah Cl2 dia tetap mengalami reduksi seperti reaksi ini yang menjadi 2Cl-, sedangkan Zn-nya harus kita balik karena ini semuanya reaksi reduksi ya. Kita balik reaksinya berarti tambah Zn menjadi Zn 2+. Nah, ini kalau Cl2 ketemu sama Zn, Cl-nya mengalami reduksi, Zn-nya mengalami oksidasi. Tapi nilai E0-nya tetap ya, E0 selnya, reduksinya si Cl positif 1,36 dikurangi minus 0,76. Nilainya harus positif. Gitu ya. Kemudian misalnya kalau kita mereaksikan antara Fe3+, kita reaksikan dengan Li. Siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi? Oksidasi Li, reduksi Fe. Nah, Li-nya mengalami
oksidasi. Gimana reaksinya kalau kita gabungkan? Kalau kita gabungkan berarti ya, ini dua harusnya. Kalau kita gabungkan, maka Fe-nya tetap mengalami reduksi. Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Li-nya kebalikan, kita balik. Tambah Li menjadi Li plus. Ini kecenderungan. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti NO-nya tetap kita kurangi positif 0,77 dikurangi minus 3,04. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa kita lanjutkan. Ini ada pasangan oksidasi reduksi dengan NO bernilai positif. Oksidasi itu oksidator kuat, pasangan oksidasi reduksi dengan NO bernilai negatif. Reduksi itu reduktor yang kuat ya. Misalnya di sini kalau kita punya F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F minus. Berdasarkan yang tadi kita punya E0-nya itu sama dengan 2,887. Maka pasangannya itu adalah apa pasangannya tadi? F2 2. F. Nah, nulisnya seperti ini, pasangan oksidasi reduksi. Tuliskan oksidasi dulu baru reduksi ya. F2 menjadi F minus. Berarti dia mengalami apa? Dia sebagai oksidator kuatnya kan? Oksigen di sini oksidator kuat ya. Rednya di sini adalah reduktor kuat. Contohnya kalau kita punya Li plus ditambah elektron menjadi Li solid. E0-nya adalah minus 3,04. Maka cara kita menuliskannya itu adalah Li plus garis Li. Kenapa? Karena Li di sini merupakan suatu reduktor kuat. Reduktor kuat itu artinya dia sangat mudah mereduksi orang lain, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Kenapa dia mengalami oksidasi? Karena nilai potensial reduksinya itu sangat minus. Jadi kalau dia sangat minus, itu sulit bagi dia untuk mengalami reduksi. Sehingga kemana-mana kalau kita lihat ya, dia paling bawah, direaksikan dengan siapapun di atasnya, dia pasti mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, reaksinya kita balik. Li solid menjadi Li plus ditambah elektron. Nah, ini berarti dia mengalami oksidasi. Dengan siapapun dia bereaksi dengan yang sini ya, di atasnya ini, dia mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Maka cara kita menuliskan pasangan oksrednya adalah sebagai berikut. Ini seperti ini. Dari oksidator kuat ke yang kurang kuat, ke hasilnya. Ini dari reduktor kuat ke hasilnya, hasil reduksinya, hasil oksidasinya. Gitu ya. Ini ada latihan ya, Dek. Coba dipahami semua soalnya. Jadi kemarin yang pengabdiannya ada videonya nggak Mbak ya dari sekolahnya Mbak? Padahal luarannya harus ada video. Enggak ya. Yang Mas Priyo ada videonya ternyata. Oh ada. Boleh lah Mbak. Iya. Oh diedit gitu ya.
udah butek ini. Oke, kita lanjutkan ya. Katanya, berdasarkan tabel 5.2 yang sebelumnya tadi, ion permanganat, nah ini ion permanganat Mn4-, merupakan biasanya kita gunakan sebagai reagen ya, reagen analitik yang umum digunakan untuk titrasi redoks dari besi gitu. Kemudian berdasarkan ion berikut ada Fe2+, Cl- sama Ce3+, yang mana yang bisa mengoksidasi dalam larutan yang bersifat asam. Ini tinggal kita perbandingkan saja dengan yang tadi ya adik-adik ya, bandingkan dengan MnO4-, kita bandingkan sama ketiga ini. Kalau MnO4-nya lebih besar, berarti dia mengalami reduksi. Adik-adik cek sendiri, nanti saya kirimkan slide-nya. Kemudian tadi kalau kita memiliki reaksi dalam keadaan standar ya, ini semua dalam keadaan standar, makanya nilainya ada E0-nya, ada standarnya di sini. E0 sel berarti dia juga dalam keadaan standar. Sekarang gimana kalau kita punya reaksi tidak dalam keadaan standar, misalnya reaksi malah dalam keadaan setimbang ya. Berarti di sini kita punya rumus lain ya, persamaan rumus di sini. Nah, potensial sel pada reaksi campuran ya, delta R dari delta G dari reaksinya itu adalah delta G dari keadaan standar ditambah RT ln Q. Nah, ini kalau reaksinya campuran ya, artinya campuran antara keadaan standar dan tidak standar, antara keadaan standar dengan keadaan setimbang. Nah, contohnya kalau kita punya reaksi oksidasi A tambah reduksi B menjadi reduksi A, B oksidasi ya. Ini adalah koefisien reaksinya. Maka kita punya Q di sini, semacam konstanta kesetimbangan kanan dibagi yang kiri. Ini yang harus kita pahami dulu. Nih, persamaan null itu adalah E sel, ini ya tidak standar, berarti dia tak standar, sama dengan E0 sel minus RT per VF ln Q. Nah, kalau dia keadaan setimbang, rumus E0 sel keadaan setimbang, E0 sel sama dengan RT per VF kalikan dengan ln K. Nah, ini kalau dia setimbang ya. Kalau tidak setimbang kita gunakan Q. Kalau dia setimbang kita gunakan K. Nah, ini nilai ln K-nya bisa kita dapatkan VFE0 sel per RT. Ini kalau kita punya keadaan setimbang. Kalau kita punya keadaan yang tidak setimbang, lihat nilainya. Cara kita menentukannya. Nah, ini adalah persamaan non pada keadaan standar. Kalau tadi keadaan setimbang ya adik-adik ya, ini keadaan standar. Kalau keadaan standar berarti di sini kita punya E sel ya. E sel sama dengan E0 sel itu minus 0,0257 volt per V jumlah elektron yang terlibat dikalikan dengan ln Q. Nah, ini kalau keadaan yang standar, tidak setimbang. Nah, kemudian ini juga bisa kita ganti menjadi E0 sel minus 0,0592 per V. Ini jumlah elektron dikalikan log Q. Jadi adik-adik bebas menggunakan rumus yang satu atau yang dua. Ini kita gunakan ln, kalau ini log ya. Oke, ini untuk keadaan setimbang adik-adik, ini untuk keadaan setimbang, yang sini untuk keadaan standar. Bedanya cuma di Q-nya ya. Kalau keadaan setimbang kita pakai Q, kalau setimbang kita pakai K, kalau standar kita pakai Q.
Kemudian ini persamaan untuk masing-masing setengah reaksi. Untuk masing-masing setengah reaksi. Misalnya, contohnya kalau kita punya di sini reaksi Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg, maka kita punya Q-nya itu adalah konsentrasi dari Mg per Mg2+. Kalau dia solid berarti 0 di atasnya. Itu dia ya. Oke, nanti kita terapkan ke soal aja. Jangan lupa dicatat rumus-rumusnya, nanti kita terapkan ke soal. Nah, kalau tadi ada E0 sel berarti untuk satu reaksi, kalau ini berarti untuk yang setengah reaksi. Setengah reaksi ya. Nah, ini contoh soalnya. Prediksi apa reaksi berikut akan berlangsung spontan pada 298K? Apa syaratnya spontan? Kalau lebih besar dari 1, Bu. SL-nya positif, Bu. Oh, selnya positif. Boleh. Berarti ini bukan E0 lagi ya. Dia bukan keadaan setimbang, ini keadaan standar. Berarti sel sama dengan positif. Nah, ini spontan. Sekarang kita cek dulu selnya positif atau negatif. Nah, yang harus adik-adik cari juga nilai potensial reduksinya. E0 CO2+ menjadi CO berapa? Kemudian E0 Fe2+ menjadi Fe berapa? Berapa nilainya? Ada yang punya datanya nggak? Dari yang tabel tadi ada yang screenshot nggak? Tabel tadi juga nggak ada ya. Mbak dicari di Google sebentar. CO minus 0,28, Bu. Minus 0,28. Kalau Fe? Minus 0,44. Minus 0,44. Kalau kita lihat di sini, siapa yang cenderung reduksi, Dek? Harusnya CO ya, tapi di reaksinya terbalik ya. CO-nya oksidasi, Fe-nya reduksi. Berarti kita punya E0 selnya apa? Berdasarkan reaksi. E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi di sini adalah Fe ya, dari positif 2 menjadi 0. Berarti E0 reduksinya ini minus 0,44 ditambah dikurangi berarti dia dikurangi minus 0,28. Berapa ini hasilnya, Adik? Minus juga nih pasti. 0,8. Maaf, Bu, sepertinya terbalik ya, Bu. Gimana mau? Yang reduksi kan yang CO, Bu. Oke. Kalau kalau yang sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, agar spontan itu kan memang CO yang reduksi, tapi dari soalnya memberikan reaksi ini. Jadi kita berdasarkan soal, mau. Oh, berarti kita mengikuti reaksi soal yang diberi ya, Bu? Ya, mengikuti reaksi soal yang diberi. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menebak kan bahwa reaksinya ini tidak spontan. Kenapa? Karena yang seharusnya reduksi itu Fe bukan CO kan. Tapi reaksinya maksa nih, CO-nya yang mengalami oksidasi gitu. Berarti di sini kalau kita mau menjawab dari awal, reaksinya spontan atau tidak spontan? Tidak spontan. Tidak spontan, Bu. Jawabannya tak spontan ya. Tapi ini kalau kita lihat berdasarkan E0-nya. Sekarang kita tanya, yang ditanyakan itu berdasarkan E-selnya. Nah, ini nilainya berapa nih? Minus berapa nih? 0,16. Iya, ini tak spontan karena E0 sel negatif ya. Karena memang harusnya yang mengalami reduksi itu adalah CO, bukan besi, tapi soalnya maksa. Nah, sekarang kita sudah dapat E0 sel. Yang kita cari selanjutnya apa? E-selnya. Apa tadi rumus E-selnya? E-sel sama dengan E0 sel minus
Ada bisa menggunakan yang log, bisa menggunakan yang learn ya. Mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan yang log berarti 0,0592 dibagi jumlah elektron yang terlibat dikalikan dengan log Q gitu. Nah, sekarang kita cek jumlah elektron yang terlibat berapa nih? CO menjadi CO2 Dua, plus. Iya 2. Ini juga 2. Berarti elektron yang terlibat itu adalah 2 ya. Kita punya E selnya sama dengan E0 selnya minus 0,16 volt dikurangi 0,0592 dibagi 2 dikalikan dengan log Q. Q-nya apa jadi? 0,68 dibagi 0,15. Berdasarkan teks Kebalik, ini Bu. kebalik ya. 0,15, Bu. Iya, yang kanan per kiri CO2 plus dibagi Fe 2 plus berarti 0,15 dibagi 0,68. Nah, coba Dada hitung ini berapa hasilnya. Ada yang dapat hasilnya? Minus atau plus? Plus. Negatif 0,14. Minus 0,14 volt. Berarti ini juga reaksinya tidak spontan karena dia bernilai negatif ya. Tidak spontan. Ya, ini adik-adik. Oke. Yang selanjutnya bagaimana hubungan antara entropi standar terhadap reaksi redoks ya. Entropi, apa itu entropi, masih ingat? Derajat Ketidakteraturan, Bu. ketidakteraturan ya. Itu kita istilahkan sebagai S. Oke. Jadi adik-adik hubungan antara entalpi, entropi dengan energi bebas Gibbs kan kita punya rumusnya nih. Ibu mungkin pernah belajar. Itu sama dengan delta H0 pada keadaan standar reaksi ya minus T dikalikan delta S reaksi keadaan standar. Nah, kita punya rumusnya ini. Ini dari termodinamika ya. Kemudian tadi kita punya bahwa delta G reaksi itu sama dengan minus V jumlah elektron dikalikan konstanta Faraday dikalikan juga dengan E0 sel. Sehingga rumus ini bisa kita substitusi. Sehingga kita punya apa? Bahwa minus V F kalikan E0 sel itu sama dengan delta HR0 minus T dikalikan delta SR0. Di sini kita bisa melihat hubungan antara E0 sel dengan entropi dengan delta S. Di sini kalau kita punya dua keadaan suhu, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Bisa menggunakan rumus ini sehingga nanti cukup gunakan rumus yang paling bawah aja. Delta S itu entropi, itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Ini kalau kita punya suhu yang berbeda, dua keadaan suhu yang berbeda. Karena entropi itu harus kita lihat berdasarkan dua keadaan yang berbeda ya. Dan ada selisihnya, deltanya. Itu hubungan antara entropi dengan potensial standar sel. Adik-adik cukup gunakan yang bawah, kalau bingung ini yang ini aja. Kalau nanti ketemu soal, aplikasikan rumus yang ini. Gitu. Nah, ini soalnya. Hitung potensial standar, katanya menggunakan muatan listrik ya, yang memiliki resistensi yang tinggi, produce oleh fuel cell. Nah, dengan reaksi berikut. Nah, ini reaksinya.
dengan H2 dan O2 masing-masing pada 25 derajat dan tekanan 100 kilopascal. Ini diminta untuk menghitung nilai potensial selnya, adik-adik ya. Potensial sel dari H2 dan O2-nya. Ini coba nanti dikerjakan, kalau bingung kabarkan ke saya. Kita lanjutkan dulu saja materinya. Nah, ini adalah stabilitas redoks. Ini baru kita bahas. Tadi kan yang ada yang kiri ya, ada yang kanan. Yang kanannya stabilitas redoks. Ini baru setengah materinya nih. Baru setengah materinya. Tidak apa-apa, rumus-rumusnya masih banyak sekali. Kita lihat dulu pengaruh pH. Spesies yang mengalami reduksi basa Bronsted yang lebih kuat dibandingkan spesies oksidasi. Spesies yang mengalami reduksi itu biasanya dia bersifat basa Bronsted yang lebih kuat dibandingkan spesies yang mengalami oksidasi. Gitu ya. Contohnya, kita punya suatu zat, suatu senyawa, dia mengalami oksidasi. Ini adalah jumlah elektronnya, dan kan dengan H+, dia akan menjadi red gitu ya. H+ di sini bahwa ini red di sini reduksi ya, oksigen di sini oksidasi. Dia akan mengalami reaksi reduksi dari H+-nya ini. Nah, apa rumus Q-nya? Q-nya adalah reaksi reduksi per oksidasi dikalikan dengan H+-nya, dengan konstanta H+-nya. Ini nggak susah kalau kita langsung aplikasikan ke contoh soalnya ya, nggak susah. Kemudian, gimana cara kita menentukan nilai E-nya? E sama dengan E0 minus RT per jumlah elektron kalikan F dikalikan Q. Sebenarnya sama rumus yang tadi ini adik ya. Bedanya di sini adalah cara kita menentukan nilai Q-nya. Cara kita menentukan nilai Q-nya. Oke, gunakan yang bawah. Kemudian dengan kita menggunakan yang tadi ln H+ sama dengan ln 10 kali log H+, maka kita dapatkan rumus yang ini. Pada suhu 25 derajat kita dapatkanlah hubungannya bahwa nilai E sama dengan E aksen minus 0,059 volt dikalikan konsentrasi dikalikan jumlah H+-nya dibagikan dengan jumlah elektron, dikalikan dengan pH-nya berapa. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke contohnya saja ya. Kita langsung ke contohnya aja kalau bingung. Berarti di sini kita punya apa ini? Potensial reduksi pada keadaan standar adalah 1,201 volt. Berarti ini apa? Data apa nih? E0. E0 reduksi, Bu. E0. Tapi bukan sel ya. E0 saja. E0-nya adalah 1,201 volt. Kita punya pH-nya di situ adalah 0. Tentukan nilai potensial pada pH 4 dan pH 9. Nah, ini untuk pH 0 nilainya segini katanya. Tanyakan untuk pH 4 dan pH 9. Sekarang kita tentukan dulu jumlah elektron yang terlibat, jumlah H+ yang terlibat ya. Karena tadi rumusnya apa? Rumusnya masih ingat yang sebelumnya? Bahwa E itu sama dengan E aksen ini yang dapat dari sininya ini ya. E aksen itu sama dengan E0 sebenarnya untuk membedakan aja dengan rumusnya sebelumnya. E aksen dikurangi dengan 0,059 volt. Gimana dia tulisannya? Agak rapi sedikit walaupun materinya membingungkan. 59 volt dikalikan dengan jumlah A+ dibagi dengan jumlah elektron dikalikan dengan pH-nya. Nah, untuk pH yang 4 ya, untuk pH 4, maka kita punya E sama dengan E aksennya ini ada deh ya. 1,201 volt dikurangi. Ini kita harus tentukan dulu reaksi yang setaranya untuk menentukan jumlah H+. Kita punya ClO4- menjadi ClO3- ini setengah reaksi ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang belum sama? Cl-nya sudah sama. Apa yang belum sama? Oksigennya, Bu. Oksigennya berarti di sini harus kita tambahkan 1 H2O. 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 Lalu
Sebelah kiri ditambah H plus, Bu. 2H plus. Sekarang kita lihat elektron yang terlibat. Ini minus 1 plus 2, berarti plus 1 ya. Di kanan min 1 muatannya ya. Berarti elektron kita tambahkan di mana? Sebelah kiri minus 2, Bu. 2 elektron. Oke, berarti kita langsung tahu jumlah H plus yang terlibat berapa, Adik? 2. 2, Bu. Dibagi jumlah elektron yang terlibat 2 2. juga, Bu. Dikalikan pH-nya 4. Nah, dapat kita. Kemudian yang keadaan yang kedua, pH 9. Kalau ini kan pH 4, keadaannya asam. Kalau 9, berarti keadaan apa? Basah, Bu. Maka kita menyetarakan reaksinya pakai cara basah. Berarti ClO4 minus menjadi ClO3 minus. Tadi caranya sama ya. Kita tambahkan di sini H2O, tambahkan di sini apa? 2H plus. Lalu gimana lagi? Di kedua ruas sama-sama ditambahkan 2 OH min. Kenapa? Karena H plusnya kita tambahkan 2, nah dia jadi asam kan? Padahal 9 ini basah. Biar dia jadi basah, kita tambahkanlah 2 OH min di kiri dan 2 OH min juga di kanan. Kemudian H plus sama OH min ini jadi apa dia? 2H2O, Bu. 2H2O, ya benar. Berarti muatannya berapa, Dek? Min 1 sama ini 0 ya. Kalau udah jadi H2O, berarti di kiri muatannya min 1. Di kanan muatannya berapa? Min 1 tambah minus 3. Berarti kita tambahkan elektron di kiri atau di kanan? Di kiri, Bu. Di kiri sebanyak berapa elektron? 2 elektron. Banyak 2, Bu. 2 elektron. Nah, kebetulan dia sama ya. Berarti untuk nilai E-nya pada pH 9 juga sama. 1,201 volt dikurangi 0,059 volt dikalikan jumlah H plus yang terlibat. Ini juga 2 dibagi jumlah elektron yang terlibat. Tadi ada 2 juga. Dikalikan pH-nya 9. Bisa dipahami sampai di sini? Adik-adik kalau bingung gunakan rumus yang terakhir aja. Jadi ini jumlah H plus ya. Ini adalah jumlah elektron. Kemudian ini adalah nilai E0 sel sebenarnya. Oh, E0 saja bukan E0 sel. Bisa dipahami sampai di sini? Bu, untuk yang basah itu tetap jumlah H plus ya, Bu, bukan jumlah OH min ya, Bu. Iya, dia tetap memperhitungkan jumlah H plus. Karena OH min-nya kan sebenarnya H plus sama OH min-nya pasti sama. Karena kita menambahkan OH min sesuai jumlah H plus. Gitu. Bebas ada mau ngambil yang mana. Baik, Bu, terima kasih. Jadi kalau kita lihat yang tersisa di sini OH min ya, bukan H plusnya lagi. Sebenarnya saya ambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini reaksi dengan air, adik-adik ya. Di sini kita melibatkan air karena air ini dia bisa mengalami reaksi reduksi, bisa juga mengalami reaksi oksidasi. Sehingga air ini sangat banyak terlibat dalam reaksi redoks. Nah, kalau kita lihat air dapat menjadi agen pengoksidasi ketika tereduksi menjadi H2. Ini kalau dia tereduksi menjadi H2 ya, kalau nanti dia teroksidasi menjadi O2, dia berarti sebagai agen bereduksi. Nah, H2O kalau dia kita tambahkan elektron, berarti reaksinya reduksi ya. Dia akan menjadi H2 dan OH-. Sehingga dia akan menghasilkan larutan yang bersifat basah dan melepaskan gas
gas hidrogen. Ini reaksi reduksi dari air. Kemudian untuk reaksi reduksi ekivalen ion hidronium dalam air di berbagai pH, maka berlakulah persamaan Nernst ini. H plus tambah elektron menjadi setengah H2 ya, ini persamaan yang tadi. Nilai E-nya itu sama dengan minus 0,059 volt dikalikan pH. Kalau pH-nya 0 berarti nilainya 0, nilai E-nya. Nah, selain itu, air juga dapat menjadi agen reduksi ketika teroksidasi menjadi O2. Ya, kalau air kita oksidasi, dia akan menjadi O2 dan larutan yang bersifat asam. Kalau tadi dia reduksi gas H2 dan larutan yang bersifat basah ya. Kalau tekanan O2 sama dengan 1 bar, persamaan Nernst untuk setengah reaksi menjadi sebagai berikut. E sama dengan 1,23 volt dikurangi 0,059 volt dikalikan dengan pH-nya. Ini ya perbedaannya. Kalau yang tadi E0-nya ini reaksi reduksi, untuk reaksi oksidasi rumusnya ini. Karena jumlah H dengan jumlah elektronnya itu sama, maka perbandingannya 1 ya. H plus dan O2 memiliki ketergantungan pH yang sama. Ini merupakan variasi potensial reduksi air terhadap pH. Jadi kalau kita punya air dengan potensial reduksinya 0 gitu ya, berarti ini kita lihat bisa pada pH berapa saja. Ini air netral ya, air yang alami. Nah kalau pH-nya 4 dan potensial reduksinya ini di atas 1, maka dia akan mengalami reaksi apa nih? O2, H2 oksidasi. Kalau pH-nya 4 tapi nilai potensialnya itu di bawah 0 ya, misalnya di sini dia akan mengalami reaksi reduksi. Ya, reaksi air meliputi reaksi oksidasi oleh air, berarti air yang mengalami reduksi. Reaksi reduksi oleh air, berarti airnya mengalami reaksi oksidasi. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Reaksi oksidasi logam oleh air. Kita punya logam, direaksikan dengan air, logamnya akan teroksidasi. Kalau logamnya teroksidasi, maka airnya mengalami reduksi. Apa hasilnya? Air mengalami reduksi yang tadi ya, melepaskan gas hidrogen dan larutan yang bersifat basah. Gitu ya, adik-adik ya. N ditambah H plus, ini kalau dia asam ya menjadi M plus tambah setengah H2. Ini kalau kita abaikan OH-nya di sini. Tapi lengkapnya yang atas, yang lengkapnya. Nah, secara termodinamika dapat berlangsung jika M merupakan logam blok S golongan 1 dan golongan 2, blok D golongan 3 sampai 8 dan 9 serta lantanida. Contohnya ini, SC kita reaksikan dengan H+, kita akan mendapatkan SC 3 plus tambah 3H2. Sebenarnya ini reaksi antara logam dengan asam. Makanya kalau ada yang memiliki Zn, kita reaksikan dengan 2H+, maka kita akan mendapatkan di sini adalah Zn 2 plus ditambah H2. Nah, seperti ini. Sederhananya seperti ini ya, adik-adik ya. Sederhananya seperti ini. Tapi di sini tugas kita menentukan manakah logam yang larut dalam air, manakah logam yang larut dalam asam. Ya. Kalau dia bereaksi dengan air, berarti dia bisa larut dalam air. Kalau dia bereaksi dengan asam, berarti dia bisa larut dalam asam. Nah, ini kita tentukan berdasarkan deret volta. Ada ingat deret volta apa? Oh, deret volta dari? Urutan Excel. Iya, urutannya apa tadi mana? Li, kemudian Li, Na, K, B, A, S, R. Na. Apa, lihat kalau Pak Camat nanti meninggal waktu itu pernah bayar ya waktu SMA mungkin. Seterusnya nanti kita akan ketemukan H2O di sini. Setelah H2O ada apa lagi? Terus ini Zn ya. Jam
Haman cari Fir'aun gitu ya. Terus di sini nanti kita temukan H2 ya, H2. Terus apabila cukup harga angkat peti emas. Nah, ya di sini patokan kita dalam dari volta ini ada dua. Ada H2O, ada H2 atau H plus ya. Kemudian kalau logamnya ini berada di sebelah kiri H2O berarti dia larut dalam air. Litium, kalium, barium, kalsium. Makanya kita nggak ada menggunakan atap dari litium ya. Nanti pas hujan larut ya. Atap kita gunakan seng. Karena dia tidak larut dalam air. Dia berada di sebelah kanan air dalam potensial reduksi. Tapi kalau hujan asam, seng ini juga bisa berkarat dan bisa cepat rusak. Ya. Nah, berarti setelah H2 berarti logam-logam ini dia larut dalam asam, sehingga yang di sebelah kanan ini termasuk logam-logam yang mulia karena dia tidak larut dalam air dan tidak larut juga dalam asam, kecuali dengan asam yang benar-benar asam mungkin ya. Nah, misalnya AU di sini, ya AU ini termasuk logam mulia yang mahal, dia nggak larut dalam air, nggak larut juga dalam asam. Begitu adik-adik. Oke, ini adalah reaksi reduksi dengan air, contohnya kobalt ya, reaksi kobalt dengan air. Reaksi oksidasi air membentuk gas O2. Ini dia oksidasi pasti membentuk gas oksigen. 4CO tambahkan 2H2O, CO2 plus nih, plus O2 plus 4H plus. 0 selnya ini. 0 sel itu berarti harus dikurangi, reduksi dikurangi oksidasi ya. Selain itu juga bisa terjadi pada Ag 12. Kemudian oksigen di udara atau terlarut dalam air dapat mengoksidasi logam dan ion logam dalam larutan. Nih, kita punya larutan besi, kemudian tereaksikan dengan asam dan di udara terbuka, berarti di udara terbuka ada oksigen. Oksigennya bisa berperan juga dalam reaksi ini. Ini dia. Sehingga reaksi di atas, kalau kita tuliskan setengah reduksi dan setengah oksidasinya seperti ini. Dua-duanya reduksi ya, potensial reduksinya segini. Lalu ada pengoksidasi yang lainnya. Pengoksidasi yang lain itu adalah anion okso. Anion okso sudah pernah belajar kita ya. Yang okso itu berarti yang ada oksigennya, ada namanya unsur lain yang selain oksigennya, yang mana oksigennya terikat langsung ke unsur tersebut. Nah, di sini SO42 minus. SO42 minus ini kan dia positif 6 ya, positif 6 S-nya. Apakah dia masih bisa mengalami oksidasi lagi S-nya di sini? S itu berapa paling tinggi? 6 Bu paling tinggi. Iya, berarti dia ini sebagai agen pengoksidasi, dia bisanya mengoksidasi yang lain, sedangkan dia mengalami reduksi. Nanti dia bisa turun menjadi plus 4, turun lagi menjadi plus 2, ya, turun lagi menjadi 0. Nah, kemudian NO3 minus. NO3 minus ini kan N positif 5. N positif 5 itu adalah yang paling tinggi biologsnya. Tidak mungkin lagi bisa mengalami oksidasi, sehingga dia hanya bisa mengoksidasi yang lain, dia sendiri mengalami reduksi. Kemudian ada lagi reaksi disproporsionasi. Reaksi redoks dengan biloks satu unsur mengalami penurunan dan peningkatan secara simultan. Berarti kita punya satu, gitu ya. Misalkan di sini CU yang sini biloksnya plus 1, dia bisa menjadi plus 2 dan juga 0. Nah, ini namanya reaksi disproporsionasi. Dia yang mengalami oksidasi, dia juga yang mengalami reduksi. Ini namanya reaksi disproporsionasi ya. Sehingga nilai E0-nya di sini berbeda ya. Ada CU plus menjadi CU. CU plus menjadi CU. E0-nya ini. Kemudian potensial reduksinya lagi CU2 plus menjadi CU. Nilainya ini. Walaupun di sini kita melihat reaksinya oksidasi di adanya, tapi karena data yang ada itu adalah data potensial reduksi, nggak ada potensial reduksi, nggak ada potensial oksidasi gitu maksudnya. Jadi ini dibalik CU2 plus menjadi CU, nilainya ini.
ya. Oke. Kemudian selain itu ada lagi reaksi yang komproporsionasi. Komproporsionasi kebalikannya. Dua spesies yang sama dengan biloks berbeda mengalami reaksi sehingga biloksnya sama. Ini, dia positif 2 menjadi positif 1. Berarti dia mengalami reduksi. Dia 0 menjadi positif 1. Berarti dia mengalami oksidasi. Bisa adik katakan hasil oksidasi dan hasil reduksinya itu sama-sama Ag+. Sini nilai NO-nya adalah positif 1,18 volt. Oke, masih ada beberapa slide lagi ada dia. Dia reaksi reduksi dengan air. Kalau tadi oksidasi, perbedaan logam dalam larutan dengan logam dalam kompleks adalah ligannya. Jumlah ligannya. Ini ada kompleks juga ya. Nih kalau ini logam yang langsung masukin air. Kalau ini ada ligan di sini. Ada ligan. Kalau kita punya logam, kita masukin ke air langsung, maka dia akan langsung bereaksi dengan air ya. Kalau ada ligannya, kita masukin ke air, nanti dia akan bentuk senyawa kompleks. Oke, ini reaksi reduksi. Misalkan reaksi reduksi logam, di sini nanti akan berubah bilangan oksidasinya ya. Sesuai jumlah elektronnya. Misalkan jumlah elektronnya 2, berarti 2 dikurangi 1 di sini. 1 di sininya ya, menyesuaikan aja ini ya. Ini reaksi reduksi dengan air, reduksi dengan air. Ini rumus yang berlaku. Ambil yang paling bawah saja, E0 dari metal, yang mengikat ligan, berarti ini kompleks. Ini bentukan kompleks ya. Kemudian RT per F dan K oksidasi per K reduksi. K-nya berbeda di sini. Nanti saya berikan beberapa contoh soal, ya. Biar nggak dapatnya rumusnya aja. Kemudian ada lagi hubungan antara kelarutan dengan potensial standar. Konstan kelarutan pada keadaan setimbang itu kita katakan sebagai KSP. Setimbangannya. Kemudian di sini kita punya beberapa reaksi. Misalkan kita punya logam, kita reaksikan dengan X minus, yang berarti halogen. Kita punya MX ya, tergantung jumlahnya sih berapa jumlah X-nya. Nah, berarti di sini kita dapatkan KSP. KSP-nya itu adalah kanan per kiri. Karena kanannya solid, berarti kita ambil kirinya aja. Gitu. Kemudian nanti di sini kita akan punya suatu rumus bahwa delta G0 itu sama dengan minus RT dan KSP. Lalu untuk ln KSP-nya itu sendiri adalah kita balik aja ya, delta G0 per RT sama dengan delta G0-nya yang tadi jumlah elektron dikalikan F dikalikan N-nya, berarti N0-nya itu adalah N0 sel ya, N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi bagi dengan RT. Nah, ini hubungan antara kelarutan dengan potensial standar. Standar itu hubungannya banyak sekali ya. Nah, ini juga boleh. Oke. Untuk lebih lengkapnya ada silakan baca buku Atkins ya. Baca buku Atkins sebagai referensi yang saya gunakan di sini dari sana. Di sini juga banyak soal-soal. Silakan adik-adik kerjakan soal-soal yang ada di sana. Ada pertanyaan sampai di sini? Cek-cek ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada karena bingung ya. Iya, gimana? Ini seperti ada yang memanggil. Jangan lupa dikirimkan bukti fotonya ya. Saya buatkan dulu presensinya. Dua-duanya langsung A dan B.
Bentar ya. Hari ini tanggal 9, jamnya 13.00. Oh, yang kelas RA sudah bisa presentasi. Silakan diisi dulu sampai 12.15. Kita tetap dalam room ya.